Hello BCLC Squad, welcome back to our BCLC podcast. So hari ini seperti biasa saya nggak sendirian dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting nih, which is very important especially in this era now, which is very important especially in our young generations. Jadi di sini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan mental health dan psychology. So di sini aku membawa temanku yang akan sharing sama kita di podcast kali ini. Mungkin boleh silakan perkenalkan dirinya dulu. Okay. Hello BCLC Club ya. BCLC Squad. BCLC Squad. Okay. Let me introduce myself. I'm Sukril Hayat. I'm 22 years old from IAIN Pontianak. I major in psychology. Okay. So I'm a student of psychology. Okay, so you're student of psychology. Yeah. Oke, nah jadi teman-teman BCLC Squad, kali ini kita mau bahas sesuatu tentang psychology dan mental health. Karena kita punya teman yang kebetulan basicnya di situ dan semoga teman-teman bisa menikmati diskusi kita di podcast kali ini. Nah, Syuril, coba nih ceritain gimana sih background kamu di psychology and what makes you interested to this field? First, Boleh mix. ya pertama-tama saya kan sebagai anak yang baru fresh graduate from high school ya. Oke. Jadi masih bingung untuk menentukan jurusan mau kemana nih, terus nyari apa sih yang bisa membuat aku kayak kan awalnya kayak malas belajar gitu. Oke. Apa sih yang bisa membuat aku mau belajar terus gitu, mau menyelesaikan ini kuliah, nggak cuma main-main gitu kan. Terus kan hobi juga nonton film ya. Oke, Tertarik watching movies. ya, dengan waktu itu film ada salah satu film yang nyeritain tentang anak muda ke psikolog gitu. Oke. Wah, ini menarik banget nih, so interesting for me, so I choose that field to Psychology. psychology, to explore more about the psychology itself. What was the title of the movie? You remember? Maybe it's Good Will Hunting. Oh, jadi genrenya psychology. Psychology. Oke, so jadi yang pertama buat trigger masuk psychology adalah movie. Very interesting. Okay, and how do you define, since we're talking about mental health also, kita ngomongin tentang kesehatan mental yang sekarang lagi booming ya di kita sesama Gen Z ya, atau millennials atau Gen Z Alpha. Nah, ini sangat-sangat famous atau sangat-sangat booming sekarang ya. Nah, for you personally, how do you define mental health? Sebenarnya apa sih mental health itu dari sisi kamu sebagai psychology student? Ya, kalau Gen Z kan sekarang dikit-dikit mental health ya. Ya, betul. Apa? Kayak ngerjain tugas dikit aja udah kayak mental health aku keganggu gitu kan. Oke, ya. Tapi kalau mental health itu sebenarnya menurut WHO ya, gimana kita bisa untuk mengenali potensi kita, terus bisa jadi produktif, orang yang produktif. Terus coping stress, dan stres itu juga tidak selalu selamanya buruk. Kayak stres kerja tuh memang diperlukan di perusahaan gitu kan, tapi tidak dengan skala yang berlebihan. Terus menurut WHO juga kita berguna untuk society, kayak volunteer di sini juga mengedukasi tentang mental bahasa kan. Oke. Itulah kalau mental health tuh gimana keadaan kita lebih bisa managing terus produktif, terus tidak low lah mentalnya, dan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang normal. Berarti bisa beradaptasi, kemudian bisa mengelola ya, managingnya ya. Interesting. So mental health. Jadi ada miskonsepsi ternyata ya. Selama ini kita kayak kalau lagi stres
mikirnya aku kena mental, ternyata kena enggak ya, bukan bukan tentang itu. Jadi ada beberapa miskonsepsi ternyata. Jadi oke, very interesting. And then gimana sih sebetulnya mental health kita itu bisa mengimpact berbagai aspek di hidup kita, bisa kayak our physical health atau mungkin our relationship gitu. Gimana sih mental health itu bisa mempengaruhi dua aspek ini? sebenarnya mereka itu tidak kayak apa relationship atau physical health itu eh, tidak mempengaruhi mental health. Maksudnya kayak tidak tidak satu arah, tapi sebaliknya kayak mental health juga bisa mengaruhi physical health. Oke, jadi justru mental health yang mempengaruhi physical. Enggak kayak timbal balik, enggak seharus Oh, satu arah gitu, jadi saling ya. saling mempengaruhi. Oke. Jadi eh misalnya kita kayak putus dari Break up. hubungan Oke. hubungan break up, Mhm. so kayak we depressed. Oke. So we can keep it up, mental kita nggak lagi breakdown gitu kan. Oke. Terus eh dari itu kita nggak bisa melakukan seperti biasanya gitu, seperti hal kebiasaan kita yang normal. Oke. Jadi ada kemungkinan juga itu mempengaruhi fisik kita. Fisik. Kayak lemah, nggak semangat. Terus sebenarnya nggak kayak satu arah tapi saling Saling mempengaruhi. mempengaruhi. And what about you? Have you experienced it? Yes, I'm human being also. Oke. And uh, kalau sebagai psychology student sendiri, sejauh yang udah kamu pelajarin di field ini, Hmm. untuk symptoms atau gejala-gejala orang yang sedang struggle sama mental health itu seperti apa? Wah, kita nggak bisa lihat orang dengan sekilas itu bisa punya mental health-nya keganggu Mhm. atau enggak. Karena kalau mental health itu sebenarnya bukan keadaan yang stagnan ya. Oke. Dia kayak kontinum gitu. Eh, ada dua kontinum, ada sakit, ada sehat kan. Oke. Hari ini mungkin kita bisa kayak sakit, tapi besoknya kita mungkin bisa sehat secara mental. Gimana kita untuk memanage itu tetap stabil dan kita bisa beraktivitas dengan normal. Jadi di psikologi sendiri kita tidak menyebut orang itu sakit mental. Jadi Iya, kita menyebutnya gangguan saja. gangguan Karena mental. itu bukan periode yang stagnan. Oke. Bisa bisa Oke. berubah. Bisa berubah. Kalau untuk gejala yang mungkin bisa kita apa ya, bisa kita deteksi gitu, kayak sepertinya teman aku nih sedang ada struggle tentang apa stabilitas mentalnya, kayak mungkin dia lebih sering menyendiri, murung atau kayak gitu, ada gejala kayak gitu nggak? Ya, bisa jadi kalau keadaan untuk menyendiri sendiri itu wajar ya kalau kita sudah kayak lelah untuk bersosialisasi, socialize for weeks, a month, Mhm. every day. But sometimes we need to um, have have a me time lah. Oke, Have a me quality time. time. So biasanya standarnya tuh 2 minggu. Kalau kita udah 2 minggu udah nggak merasa baik, depresi kan, searching for help, searching for Oke, professional help. professional Yeah, help. that's my Oke, advice. jadi 2 minggu ya itu Hmm. maximum. Oke. Alright, I see. And as a psychology student, kamu kan mahasiswa psychology. Hmm. So how do you manage your mental stability and also balancing your life? Kayak kamu gimana cara mengendalikan stabilitas mentalmu sendiri dengan kamu balancing semua di kehidupan atau kesibukan kamu gitu. How do you deal with it? Ya pada dasarnya sih kayak masih masih juga kayak belajar ya, karena Oke. ngambil psikologi juga karena kayak rawat jalan juga gitu. Oke. Oh my God. Iya, iya. Yeah, I was like not too confident persons. Mhm. So with
when I'm study psychologist, I can recognize my weakness. Okay. Yeah. So yeah, learn about human beings, nature and perilaku ya. Yeah, yeah. Terus ya Oke, jadi balancingnya. balancing. Oke, seperti itu. Jadi bisa ya, ya meskipun struggle juga, even though you're a psychology student, but still But you still, struggle with it, right? yeah, Ya, tapi nggak apa-apa. It's a normal thing, right? yeah. It's And traumatic for everyone. mhm. What do you think about um, professional help in this case? Kayak separah apa atau sejauh apa kita bisa harus segera menghubungi professional help ketika kita punya issue sama mental health? For ya yang saya tahu itu, saya belajar kita sebenarnya juga bisa mengedukasi diri kita lewat berbagai macam platform ya. Oke. Sebenarnya mental health itu enggak melulu tentang kita merasa kayak down atau apa, tapi enggak terpenuhinya kebutuhan kita, terus kayak kebutuhan dasar mungkin dari finansial atau sosial kita Oke. kurang itu kurang Kurang terpenuhi. terpenuhi, itu juga bisa menjadi trigger kan. Trigger mental health kita. Tadi apa pertanyaannya? Kapan kita bisa menghubungi professional help? Ya, Ketika apa gitu? Apakah ada kayak kalau udah sampai di tahap ini masalah sama mentalnya atau perasaan kita misalnya udah sampai pada tahap kena ke fisik gitu ya. Jadi sampai tahap apa sih kita seharusnya udah reach sama professional help kayak psychology atau ya kalau tergantung diri kita masing-masing sih. Kalau kita udah depends. merasa udah nggak aman, nggak safe, Oke. kita bisa menghubungi profesional. Tapi kalau udah kayak pengen konsultasi aja gitu, boleh juga. Karena tadi saya bilang nggak melulu kita pas downnya aja, Ya, tapi kita bahkan bisa berkonsultasi tentang kehidupan kita, rencana kerja kita, rencana oke. belajar kita selanjutnya, apa yang membuat kita stuck gitu di kehidupan kita sehari-hari. Itu juga termasuk mental issue ya? Mental issues juga. Oke. Interesting. Um, in our society ya, khususnya di lingkungan kita sekarang orang tuh kebanyakan kurang paham atau mungkin emang kurang edukasinya aja ya Kurang tentang edukasi sih. mental health dan menganggap kalau kita nge-reach sama professional help kayak psikiater atau psikologi atau psikolog, sorry maksudnya. Itu kayak orang-orang menganggap kita ada gangguan jiwa atau sebagainya ya dalam tanda kutip. Tapi gimana sebagai psychology student kamu memandang hal ini sama apa ya stereotype orang yang masih belum paham sama isu ini? Ya kalau kita lihat di Indonesia sendiri, khususnya Pontianak nih, sangat sangat kurang ya soal fasilitas untuk penanganan mental issues ya. Oke. Kayak kita nggak tahu untuk eh, negara kayak nyiapin apa di sini. Kayak pemerintah daerah menyiapkan apa di Pontianak ini untuk kasus mental health. Mungkin informasinya juga kurang. Masih kurang. Sebenarnya bisa aja ada, kalau di Pontianak itu ada puskesmas yang sehat ya di Ampera, tidak salah. Itu juga menyediakan psikolog, psikiater. Oh iya ada. Oke. Mungkin bisa ke rumah sakit jiwa kan, stereotip masyarakat tentang orang pergi ke rumah sakit jiwa tuh kenapa nih gitu Iya. ke rumah sakit jiwa, tapi ya sebenarnya fasilitas seperti itu tuh memang perlu untuk penanganan itulah, penanganan Jadi pertama atau ya memang aku udah nggak sanggup lagi nih, aku pengen cerita ke profesional. oke, jadi sebetulnya peran setiap lapisan masyarakat itu penting ya kayak dari Penting. pemerintah juga terus dari kitanya juga saling mengedukasi satu sama lain gitu ya. Khususnya kita yang generations yang udah udah aware sama isu ini gitu ya. Kemudian
Kalau sebagai psychology student, kamu udah belajar beberapa tahun tentang psikologi in this field. Ya, 4. Apa advice kamu sama teman-teman di luar yang tertarik sama psikologi atau mau tahu tentang mental health, itu gimana menurut kamu? Ya, saran saya sih kita ndak harus juga dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health, atau juga anti sama sekali. Nah, itu Oke. juga buruk juga kan. Jadi kita ndak tahu kapan kita sebenarnya butuh pertolongan gitu. Hmm, Ya, minimal tuh mengedukasi diri kita lah edukasi untuk diri. mengetahui ya, misalnya aku udah letih letih untuk kerja, aku bisa kapan aku harus berhenti, kapan aku harus start lagi, biar nggak burn out lah Ya. ya. Jadi kita bisa mengedukasi tentang mental health biar nggak muncul gejala yang lebih parah lagi kalau kita nggak deteksi dari awal. Eh, Terus kalau udah parah gitu bisa cari ke profesional Sih. setelah. Nah, uh, I still have some questions actually, khususnya tentang faktor-faktor ya. Karena gini, um, menurut data tuh lebih banyak orang yang terkena masalah mental atau issues di mental health itu adalah yang generations. Sementara generasi sebelum-sebelumnya itu mereka lebih apa ya? Mungkin belum terlalu aware atau belum bisa dideteksi atau gimana, tapi datanya menunjukkan kalau yang generations lebih banyak struggle sama mental health. Kalau sebagai psychology student, menurut kamu apa aja sih faktor yang menyebabkan kenapa sih justru malah yang generations yang banyak struggle sama isu ini, yang malah banyak kena merasa kesehatan mental mereka nggak stabil gitu. Oke, kalau point of view dari saya sebagai Psychology student. psikologi student Mhm. dan Gen Z ya. Okay, Gen Z, alright. Oke. Eh, Menurut saya ada beberapa orang dewasa tuh ya mereka kayak anti ya, kayak anti tentang mental health atau Dengan isunya? dengan isunya. Oke. Terus kayak ya memang mereka belum terpapar itu dulu, nggak semasif sekarang kan Iya, informasi. betul Kita bisa betul. melihat itu di Mana aja di ya, mana aja, di even handphone, di ya platform yang lain. Sedangkan di zaman mereka itu nggak ada tentang mental health. Jadi informasi ya. mereka kayak survive sendiri lah, lebih mencari itu eh, referensi Hmm. pembelajaran kayak parenting atau tentang diri mereka itu dari orang-orang zaman dulu. Hmm, Jadi oke. stereotip yang dibawa tuh dari zaman dulu Zaman dulu juga. juga. Jadi mereka nggak sadar ada beberapa kerusakan juga. Kita bisa lihat Ada isu juga ada isu sebetulnya. juga karena ya merasa generasi aku paling paling baik. Padahal generasi mereka juga menyumbang kayak anak-anak sekarang kayak Indonesia kan salah satu fatherless yang tertinggi Iya, di negara di, fatherless. di Ya, dunia. sorry. Berarti itu juga termasuk ya Cuman ya kayak faktornya. sebenarnya penting, cuman nggak kedetek aja dulu. Ya, Hmm, aduh, karena informasi belum semasif sekarang kan di era kita sebagai yang generation sekarang. Oke. Oke, last questions, Syuriel. Jadi dari semua diskusi kita, mungkin teman-teman yang sedang menonton ya, BCLC Squad yang mungkin secara sadar atau nggak sadar juga ternyata struggle dengan mental health, or even myself, ya, or even yourself, gitu, everyone. atau kita di sini everyone and whoever it is, mungkin lagi struggle sama mental health. Dan tadi ya, seperti yang dijelaskan, mental health nggak hanya tentang gangguan jiwa atau segala macam, bahkan kecemasan juga termasuk mental health issues ya. Hmm. Nah, jadi untuk teman-teman yang sedang struggle nih, bahkan untuk for yourself, for myself, and everyone, do you have any advice atau gimana sih untuk deal with it, atau gimana seharusnya kita menyikapi ketika kita sadar bahwa kita nih lagi struggle sama mental health kita? Ya, kalau kita merasa udah nggak nyaman atau apa, kita pertama-tama jangan kayak denial lah. Jangan Kita denial. kita cari tahu identifikasi
apa yang menimpa kita, biar kita tahu eh, apa solusinya gitu. Oke. Kan kita nggak bisa eh, eh, menyerang musuh kalau musuhnya nggak ketahuan Nggak di mana ketahuan. orang Iya. dia. Oh, that's so Jadi deep. Oke. jadi kita bisa kayak mengedukasi diri kita lah tentang eh, mempelajari tentang diri kita. Aku nih eh, kayak kalau udah eh, sakit gimana, udah ngedown harus gimana gitu. Jadi harus aware sama diri Harus sendiri diri juga sendiri. ya. Kendali tanda bahaya karena ya diri kita tuh ada yang ngasih sinyal sebenarnya. Oke. Oke. Kita tahu, kita bakalan tahu kalau kita udah nyadar, kita udah aware sama diri sendiri, kita bakal tahu kapan alarm itu bunyi gitu dari diri Oke. kita. Kok ada bahaya. Ada nggak contoh praktikalnya kayak alarm seperti apa gitu? Mungkin personally buat kamunya sendiri. Ya kayak sebenarnya manusia tuh punya sistem deteksi kalau di otak tuh ada namanya otak reptil. Otak Maksudnya reptil. kita harus di mana kita harus fight or flight gitu. Kapan kita harus maju untuk menghadapi sesuatu, kapan harus kita menghindari sesuatu gitu. Oke. Kayak misalnya kita di toxic relationship nih, atau with friends or like partner, Oke. ya kita bisa nge-cut off juga teman-teman yang kayak, karena lingkungan juga itu kan Dengan mempengaruhi perilaku kita kan. ya, dengan awareness tadi Dengan ya. awareness itu kita tahu kapan nggak usah ngumpul dulu lah, ini bahasnya nggak bagus, bagus aku ke sini kayak. Oke, jadi pertama tidak boleh denial sama diri sendiri dan harus lebih aware, Lebih aware. ya, menerima diri sendiri. Alright, kalau dari kamu ada pesan-pesan terakhir mungkin dari teman-teman yang lagi nonton, atau ada kata-kata closing dari Syuril sendiri? Oke, teman-teman BCSC Cup, BCSC Squad. tetap mengedukasi diri tentang mental health. Yes. Ya, jangan denial. Ya, Jangan nggak boleh juga kalau sikit-sikit mental health alasannya itu juga nggak bagus. Ya, Oke. tetap produktif, tetap explore apa yang menjadi minat dan bakat, terus semangat. Okay, so BCLC Squad, that's all of our conversations today ya. Kita berharap apa yang udah kita diskusikan hari ini bisa membantu teman-teman semua dan will be very insightful for you. Dan dari diskusi tadi berarti kita harus lebih aware lagi sama mental issues, karena mental issues itu bukan hanya tentang gangguan yang stereotip orang-orang bilang, tapi ternyata bahkan kecemasan pun atau rasa tidak percaya diri pun itu adalah salah satu bentuk issues di mental health gitu ya. Jadi teman-teman, ya sekian dari diskusi kita di hari ini, and I hope that all of the discussions that already given to you will be very insightful. And Syuril, it was nice to see you here. Thank you so much for willing to be our guest in Such an honor. BCLC. Ya, jadi dari universitas lain dan udah berkunjung ke sini. Thank you very much ya. So, BCLC Squad, that's all for today's podcast and today's video. Hope to see you around and see you in the next video. Goodbye. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you.